bukan cuma satu saja. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi terkait dengan osteoartritis. Nah, sebelumnya Ibu tahu tidak osteoartritis? Sebelumnya nggak tahu. Jadi osteoartritis itu adalah peradangan pada sendi. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian, terus juga penyebab osteoartritis, gejala, faktor risiko, komplikasi, pencegahan, penata laksanaan, dan juga makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, yang pertama, apa sih itu osteoartritis? Jadi osteoartritis itu merupakan penyakit sendi yang paling sering terjadi pada usia dewasa hingga lanjut usia. Nah, kondisi ini tuh mengakibatkan misalnya rasa nyeri, juga kaku sendi, serta ketidaknyamanan saat bergerak. Nah, osteoartritis ini biasanya mengenai pada sendi-sendi penopang berat badan, Bu. Contohnya pada pinggul, terus juga pada lutut, terus bisa juga pada sendi-sendi jari tangan sama pergelangan. Nah, di sini ada penyebab osteoartritis. Penyebabnya itu ada dua, yaitu ada primer dan juga sekunder. Nah, kalau misalnya penyebab yang primer itu dia tidak diketahui dengan jelas apa penyebabnya, tapi kalau misalnya yang sekunder itu dia disebabkan oleh inflamasi kelainan sistem endokrin, terus juga metabolik, pertumbuhan, faktor keturunan, sama imobilisasi yang terlalu lama. Kayak imobilisasi kan tidak dapat bergerak atau tidak bisa digerakin karena suatu masalah di bagian tubuhnya. Nah, di sini ada gejala osteoartritis, yaitu ada kekakuan sendi, nyeri sendi, pembengkakan, keterbatasan gerak. Ibu ada ini kayak pembengkakan itu atau Aku lagi itu cuma suka bengkak banget sih, nggak kayak pokoknya beda dah. Kamu lagi sakit? Tapi sekarang udah enggak ya, udah enggak. Tapi sudah nggak sakit. Cuman kalau kebanyakan turun aja sakit juga lah. Kebanyakan turun aja. Di sini ada faktor risiko osteoartritis. Yang pertama itu ada umur. Nah, umur ini dia itu lebih umum terjadi pada orang tua, karena proses degeneratif yang terkait dengan penuaan pada faktor risikonya osteoartritis itu terjadi pada orang lansia. Terus gender ini dia wanita lebih cenderung terkena resiko osteoartritis dibandingkan dengan pria, karena penyebab utama kondisinya adalah perubahan hormon saat menopause yang berdampak pada berkurangnya produksi cairan sendi. Terus yang kedua itu ada obesitas. Obesitas ini meningkatkan resiko osteoartritis dengan beberapa mekanisme, diantaranya meningkatkan beban sendi terutama pada sendi-sendi penopang berat badan. Nah, faktor risiko lainnya itu ada genetik sama aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu yang mengangkat berat-berat tubuh kayak yang berat yang timbangannya terus di sini ada komplikasi osteoartritis. Komplikasinya itu dia itu bisa penurunan kualitas hidup karena adanya hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari akibat nyeri dan juga peradangan pada lutut tubuh. Nah, di sini ada pencegahan osteoartritis. Pencegahan itu kita bisa mengurangi aktivitas yang berlebihan. Karena kayak tadi itu kan sering angkat galon ke atas ya. Nah, itu jangan deh ya. Bisa dikurangi tuh aktivitas yang berlebihan kayak gitu. Terus yang kedua itu melakukan olahraga rutin. Kayak misalnya Ibu rutin melakukan senam lansia. Iya. Terus mengelola berat badan yang obesitas. Nah, di sini ada penata laksanaan osteoartritis. Itu ada penata laksanaan farmakologi sama non farmakologi. Kalau yang farmakologi itu dia tuh pakai obat-obatan, Bu, kayak kalsium yang kemarin Ibu dikasih ya. Iya. Terus di sini ada yang non farmakologi. Yang pertama itu dari aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini kita bisa kayak bersepeda, terus juga berjalan, olahraga. Terus yang kedua itu ada penurunan berat badan. Nah, yang ketiga itu Ibu bisa menggunakan alat abresis atau ortosis. Alatnya seperti ini. Jadi alat ini tuh
Fungsinya itu untuk memperbaiki diet dan membantu meningkatkan beban lutut sehingga mengurangi rasa nyeri pada usus. Nah, selanjutnya itu ada kompres air hangat dengan jahe merah. Nah, jahe merah ini adalah jahe yang sangat cocok untuk dijadikan herbal dan lebih banyak digunakan sebagai obat karena di dalam jahe itu ada kandungan minyak atsiri dan juga oleoresinnya paling tinggi dan mengandung mineral. Kandungan ini diduga dapat memblok produksi prostaglandin sehingga dapat menurunkan nyeri sendi pada penderita osteoartritis. Enggak, itu jahenya diapain? Dikeprek gitu. Jahenya bisa dipotong-potong Bu, atau enggak diparut gitu. Dikompres Misalnya diparut nih. ya, atau enggak dipotong-potong aja Bu, nanti direbus air jahenya. Oh, direbus. Selanjutnya itu ada makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita osteoartritis. Nah, makanan yang boleh dikonsumsi itu ada ikan, terus juga sayur-sayuran hijau, buah-buahan yang mengandung vitamin C, yang misalnya jeruk, stroberi gitu. Terus kalau makanan yang harus dihindari itu makanan yang tinggi gula, tinggi garam, terus makanan yang tinggi lemak jenuh, kayak misalnya daging berlemak, krim, keju, mentega, dan lain-lain. Terus makanan olahan cepat saji karena mengandung bahan pengawet dan juga tinggi garam. Terus yang kelima itu makanan yang mengandung tinggi protein kayak contohnya kepiting, udang, cumi-cumi, ya, jeroan, tubuh, kulit hewan, sama daging-daging hutan. Nah, kita lanjut di penata laksanaan yang pemberian kompres air hangat Bu. Tadi kan jahe merah itu adalah jahe yang sangat cocok untuk dijadikan herbal dan lebih banyak digunakan sebagai obat karena kandungan minyak atsiri dan oleoresinnya paling tinggi dan mengandung mineral. Diduga dapat memblok produksi prostaglandin sehingga dapat menurunkan rasa nyeri pada sendi. Nah, manfaat kompres jahe merah itu adalah untuk memberikan relaksasi, terus juga melancarkan peredaran darah atau sirkulasi darah, dan meningkatkan suplai oksigen sehingga dapat menurunkan efek stimulasi simpatik. Nah, di sini ada indikasi dan kontraindikasi pemberian kompres hangat jahe merah Bu. Indikasinya itu yang boleh yang pertama itu ada nyeri otot dan juga sendi, terus ada peradangan dan kekuatan otot. Sedangkan yang kontraindikasinya itu kalau misalnya ibu mau punya kulit sensitif, nah itu tidak dibolehkan untuk pemberian kompres air jahe. Terus luka bakar, kalau ibu ada luka bakar Nggak boleh. sama infeksi kulit dan juga alergi jahe. Nah, ini ada alat dan bahannya nih Bu. Alatnya itu kita bisa siapin baskom sama wastafel atau handuk kecil. Bahan-bahannya itu ada jahe sama siapin air Bu. Untuk ya, enggak air biasa aja, nanti kan itu bisa dicampur nanti direbus. Nah, ini cara merebusnya nih. Yang pertama itu kita bisa kupas dan cuci jahe merah. Terus kita juga bisa potong jahe atau juga bisa diparut. Nah, setelah itu kalau misalnya dipotong nih nanti masukkan irisan jahe ke dalam air 1 liter yang tadi air biasa. Nah, lalu rebus jahe hingga mendidih. Nah, setelah mendidih kita tuangkan rebusan jahe ke dalam baskom dan diamkan sampai hangat. Oh, jadi hangat-hangat cepat. Berarti jahenya digodok dulu. Digodok tuh jahe Dimasak. Iya, dimasak. Jadi kayak sudah dimasak nih hangat-hangat tusuk baru pakai di sini. Iya, dikompres ya. Nah, ini penerapan kompresnya nih Bu. Jadi kita kan itu udah di baskom kan air jahenya. Nanti kita bisa masukkan wastafel atau handuk kecil ke dalam baskom yang berisi air rebusan jahe. Terus setelah itu kita peras dan kita tempelkan di bagian nyeri, misalnya di lutut ibu. Iya. Kayak kompres. Iya. Nah, lalu kita diamkan selama 15-20 menit. Nanti ibu bisa gunakan kompres air jahe ini 2 kali sehari. Sampai sini apakah ada yang tanyakan? Ya udah Pak, saya udah paham. Udah saya tadinya nggak tahu, karena saya tahu nggak diurus lagi, opolin jadi ikan. Nah, saya nanya biar jelas. Tapi ini
dimasak dulu, diangkat, hangat-hangat baru dikompress. Kompres. Nah, Ibu masih ingat gak Bu tadi makanan yang tidak boleh dikonsumsi untuk usus? Apa aja? Jeroan, makanan yang berlemak, terus asin, kencing, udang, sama apa lagi? Kuping udang. Makanan jeroan sama gula, ya kurangin minuman manis. Ya benar Ibu. Ya. Kurangin minuman manis. Tapi Ibu sekarang kayak kemarin ada keluhan nggak buat tadi malam? Semangat. Memang ini tapi tadi tuh kemarin tuh saya ke rumah Nyeri kemarin tapi nyari enggak sih, alhamdulillah. Itu kalau gitu sudah selesai ya Bu. Iya. Sama-sama.